Kini suku Qiang menyerang lagi. Menantu Kerayan, Suryo Xiao. Kembali ke medan perang. Bertaruh nyawa berperang. Suryo. Serangan suku Qiang kali ini ganas. Kau gantikan aku sebagai panglima jika gugur di medan perang. Bagaimana sang putri? Kakek, keluarga kami setia pada negara. Siap gugur demi negara. Jika aku tewas, bagi Sari Sung mungkin akan jadi kabar baik. Suryo. Atas nama kehormatan pasukan, kumohonkan pernikahanmu dengan putri. Semoga kau bisa hidup damai dan bahagia, tenang sepanjang usia. Sari Sung, kau merdeka sekarang. 3 tahun kita menikah. Kilepaskan tombak perangku. Untuk masak bagimu, keberkan segalanya. Selalu berusaha menyenangkanmu. Niatmu terlalu jelas dalam sop ini. Tak sanggup aku menerimanya. Tapi tak pernah kau tersenyum. Kini aku gugur di medan perang. Pasti. Ini kebebasan bagimu. Setelah kematianku, mengapa tak ke alam baka, tapi kembali ke istana putri? Sari Sung. Putri, kabar kemenangan dari perbatasan. Pasukan Xiao terus menang. Tinggal 1 pertempuran lagi untuk rebut kembali kota Awad. Lalu kita pulang dengan kemenangan. Tampaknya kabar terbaru dari medan perang belum sampai di ibu kota, Songwanwa. Ketika kau lihat peti jenazahku masuk ke ibu kota nanti, kau pasti sangat senang. Bagaimanapun, kalau bukan karena kakakku yang meminta izin pernikahan kita pada kaisar, kau pasti sudah menikahi Suryasu. Kalau begitu, kau takkan membenciku. Seperti sekarang ini. Sari Sung, hidup kau tak bisa lepas dariku. Setelah mati pun, jiwaku tetap mengikutimu. Inilah takdir kita. Suami permaisuri pergi ke kuil Zhangwo, mendoakan pasukan Xiao. Sudah 3 bulan belum kembali. Putri, benar tak mau menjemputnya? Vihara negara. 3 bulan lalu, negara Qiang menyerang. Kerajaan kita kewalahan. Hanya pasukan Xiao yang bisa melawan. Tapi kakakku cacat kaki. Jadi aku gantikan dia berperang. Tapi status suami permaisuri tak pantas memimpin. Makanya ku bicarakan pada Sari Sung. Bilang mau berdoa di vihara negara. Ini hanya diketahui kaisar dan kakakku. Tak ada yang lain tahu. Jika dia sungguh-sungguh berdoa, lebih baik tinggal di kuil selamanya. Jangan muncul di hadapanku. Tenang saja. Aku takkan mengganggumu lagi. Paduka, seperti perintah Paduka, semua sudah siap. Silakan diperiksa. Hari ini aku akan ke keluarga Su. Aku ingin menikah secara megah dengan Surya Su. Di dunia ini, hanya Surya yang layak jadi suamiku. Hanya Surya yang layak jadi suami kerajaanku. Sari Sung. Sejani burukan niatmu? Jangan perlakukan Suryo begini. Suryo Xiao yang menyuruhmu? Di tanah suci Buddha, masih sempat memantaiku? Sungguh kehormatan besar. Suryo sedang khusyuk berdoa. Dia belum tahu masalah ini. Tidak tahu? Suryo Xiao pandai berakting. Sayang tak jadi pemain opera. Sangga disayangkan. Sari Sung. Berani kau samakan Suryo dengan penghibur jalanan? Dalam hatimu, keluarga Xiao setia turun-temurun, mengabdi sepenuh jiwa. Apa yang kamu lakukan pantas untuk Suryo? Mengecek jiwa kesetiaan sejati harus terukir di nisan. Jika Suryo Xiao Sambangkan keluarganya. tunggu sampai namanya terpahat di batu nisan. Mega. Pergi. Tidak boleh. Jika kau berani lamar keluarga Su, aku akan laporkan ke kaisar. Lihat apa yang kau bisa. Silahkan pergi. Ayo pergi. Hendra. Heitai, Tuan Muda. Tuan Muda. Anda baik-baik saja? Putri, mau diperpanjang sampai seperti ini? Antarkan barang ini ke kediaman Su. Aku ke vihara negara. Putri, mau jemput suami kerajaan? Aku hanya ingin sembahyang. User Xiao. Di hari bahagia ini, tak mau dengar apapun tentang Suryo Xiao. Sedang menunggu seseorang? Dexel. Tolong sampaikan ke Suryo Xiao. 15 hari lagi hari pernikahanku. Harap hadir tepat waktu. Debu kembali ke debu, tanah ke tanah. Tuan, jangan terus disesaki pikiran. Segera capai nirwana. Biksu, Anda bisa melihatku? Amit Pao.
Kita semua orang yang terbelenggu. Kemarin Putri. Mengapa tidak datang sendiri? Kemarin ada urusan mendesak. Tapi 15 hari lagi, setelah kita menikah, aku akan temanimu tiap hari. Sadi Sum, dulu mendekatimu saja. Separuh langkah pun mustahil. Keintiman seperti ini, tak pernah kau berikan padaku. Tahukah Anda hari ini, siapa yang seharusnya di sini? Sayang, Diam. Beres apa kau memanggilku begitu? Bukankah kau ingin jadi suamiku? Baik. Aku kabulkan, tapi mulai hari ini. Jangan lengkakan kaki ke kamarku. Ngomong-ngomong Putri, bila suamimu kembali, jangan-jangan menyusahkanku lagi. Menisakan? Dulu di Benteng Lan. Yang menyelamatkanku adalahmu. Posisi suami putri kerajaan ini. Sepatutnya milikmu. Dia yang menggalalkan segala cara. Untuk merebut posisi ini, Sepatutnya. dia harus menyuguhkan teh padamu. waktu itu jelas-jelas aku yang menyelamatkanmu di Benteng Lan. Mengapa kau kira Suryasu? Ini berkah surga untuk Putri. Kalau tidak, aku takkan cari anggrek hantu, sampai ke barat daya ini. Kenapa lama sekali, tak hidangkan sup giok itu? Rasanya kok aneh. Dia berganti juru masak? Dulu Putri sering sakit perut. Sup ini, resepnya didapat suami putri kerajaan dari koki terbaik dunia. Untuk ramuan obat, dulu selalu suami putri kerajaan yang memasaknya. Meski ada resep, tapi kami terlalu bodoh. Tak bisa menghilangkan aroma ramuan itu. Bawa turun. Bilang keskivi kodakur. Jangan hidangkan, ini lagi. Baik. Selain menyusahkanku, kau tak pernah masuk ruang belajarku. Di mana tombak merahnya? Sungguh suka berakting, pergi berdoa, harus bawa senjata juga, ke kediaman Jenderal Selatan, ke kediaman Jenderal Selatan, undang Nona Wialin, keskivi ko menaravulan. Baik. Putri sedang dapat kabar gembira. Hari ini mengundangku untuk merayakan bersama. Bukannya kamu selalu bilang, suka buku strategi ini? Ini untukmu. Ini kan barang kesayangan Suryo Xiao. Cuma mau pinjam baca beberapa hari. Kamu malah memberikannya. Apa Suryo Xiao tahu? Putri seperti aku, tak perlu izin siapa-siapa. Wialin saja tahu. Ini barang kesukaanku. Tapi kamu seenak memberikannya ke orang. Kediaman Putri akhir-akhir ini ramai sekali ya. Menurut kalian Suryo Xiao pulang akan menceraikan Putri? Menurutku sih, Suryo Xiao itu cuma tentara kasar yang suka perang, tak layak untuk Putri. Tuan Surya kan terkenal sebagai intelek terbaik Suryo. Suryo Xiao mana bisa saingan, cuma ngandelin kakak cacat di keluarga tentara. WK. Etiket bangsawan kota Terat kok jadi begini? Kalau bukan karena tentara kasar yang jaga perbatasan, bagaimana kalian bisa hidup tenang sambil bergosip di sini? Pergi sana. Dasar. Kamu kagum sama Suryo Xiao, kamu kagum sama Suryo Xiao. Ingat tahun lalu saat festival lampion, kamu tak mau pulang, terus begadang di rumahku. Waktu dia jemput, bawa sup penggalang mebuk, merawatmu dengan sangat telaten. Tahu tidak, dia sudah ke medan perang, sejak 16 tahun, kalau aku bisa nikah dengannya. Putri, Jenderal Jaya Xiao menghadap. Ini kakakku. Dengar Putri akan nikah lagi. Benar. Ada keperluan apa, Jenderal? Kalau begitu, tolong tanda tangani surat. Sirai. Selama 3 tahun ini, adikku hidup seperti menginjak es tipis. Semua orang memanggilnya suami Anda, tapi hidupnya bahkan lebih buruk dari seorang pelayan. Dia harus melihatmu bersama pria lain setiap hari. Permesren, dia melepaskan baju besinya untukmu, mengenakan pakaian sederhana. Memesak untukmu. Melakukan segalanya dengan sepenuh hati. Bahkan hampir kehilangan nyawanya. Aku rela mengorbankan hidupku demi keselamatan istriku.
nyawanya. Aku tidak menginginkannya. Kamu. 3 tahun yang lalu, akulah yang keras kepala, yang membuat adikku seperti ini. Aku menyesal. Kakak, aku tahu ini bukan salahmu. Kau melakukan ini untukku. Aku hanya berharap Putri mau menandatangani ini. Setelah ini, keluarga Xiao tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Kamu dan adikku bebas untuk menikah lagi. Dan tidak akan saling mengganggu. Jenderal Xiao, aku akan mengatakan ini sekarang. Xiao Shensing berani sekali menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Maka semua yang dia derita hari ini adalah salahnya sendiri. Apalagi, kau pikir aku ini apa? Pernikahan ini adalah permintaan keluargamu. jika kau tidak menginginkannya lagi, kau harus menerimanya. Diam, Sadi Sung. Orang cacat tadi adalah Dewa Perang Chu, Jaya Xiao. Beraninya dia meminta Putri untuk menceraikan adiknya, dia sendiri ditolak oleh Putri Guru Kekaisaran. Sudah cukup buruk dia dibatalkan pernikahannya, tapi dia bahkan berani merusak pernikahan adiknya sendiri. Apa? Kakak membatalkan pernikahannya? Menurutku, setidaknya dia tahu diri, dan tidak seperti adiknya. Benar? Dia tahu dia tidak pantas untuk Putri Guru Kekaisaran. Suryo Xiao itu tidak tahu malu. Mengandalkan jasa militer keluarganya. Berani-beraninya dia meminta pernikahan dengan Putri. Kalian sudah selesai? Maaf. Ayo pergi. Suryo Xiao itu penuh tipu muslihat. Pertama Hendra. Sekarang Jaya Xiao. Dia hanya ingin aku pergi ke vihara negara untuk menjemputnya. Mimpi saja. Bukankah kau ingin menyingkirkan Suryo Xiao? Kenapa kau tidak menandatangani surat cerai itu? Apa? Setelah bercerai, kau akan menikahinya? Putri, jaga ucapanmu. Laporan darurat dari perbatasan. Minggir. Minggir. Surya, kenapa kamu datang ke sini? Entah kenapa, hati ini merasa tidak tenang. Jadi ingin datang menemuimu. Aku Sarisung ahli musik sejati. Pria yang kucintai, harus mahir seni dan sastra, menguasai semuanya. Sayang, ini buatanku sendiri. Kamu berani mainkan gukit? Meniru tapi malah jadi bahan tertawaan. Putri, kenapa berhenti? Tak apa, lanjutkan. Putri, Yang Mulia memanggilmu ke istana. Kakak. Kenapa memanggilku larut malam? Apa karena laporan dari perbatasan tadi? Musuh menyerang tiba-tiba. Panglima pasukan Xiao terluka. Mereka minta bantuan. Yang memimpin pasukan Xiao, Wira Xiao dari cabang keluarga? Tak berguna, kakak. Haruskah aku yang memimpin pasukan? Wira Xiao hanya kedok. Panglima sebenarnya adalah aku. Sadi Sung, orang tak berguna yang kau sebut. Juga aku. Tak perlu. Tetap tenang di kota teratai. Sorry. Tak pernah terpikir 2 bulan ini. Mengunjungi vihara negara untuk melihat Suryo Xiao. Kenapa akhir-akhir ini, semua menyebut Suryo Xiao seolah aku berhutang padanya? Apa kau tak punya sedikit perasaan padanya? Dia pria yang paling kubenci seumur hidupku. Bukan cuma tak suka, bahkan jika dia mati di depanku, hatiku takkan berubah. Bahkan jika dia tewas di hadapanku saat ini, aku tak akan terpengaruh sedetik pun. Bangsat. Kau tak tahu apa yang telah dia korbankan untukmu. Kalau begitu, saat dia kembali, akan kuceraikan kalian berdua. Terima kasih, kakak kaisar. Sadi Sung. Bukankah ini yang selalu kau inginkan? Kanjanamu terkabul. Mengapa tak bersuka cita? Wajahmu masih masam begini. Mengapa belum pulang juga? Baginda sangat buru-buru memanggilmu ke istana. Aku khawatir padamu. Putri, menurutmu apakah Baginda tak merestui pernikahan kita? Jangan khawatir.
Pernikahan tetap sesuai jadwal. Pulang dan istirahatlah dulu. Aku antar. Berjanji sebagai suami istri. Finta takkan goyah selamanya. Dulu kau bersedia mengikat rambut bersama, menyimpannya dalam kantong wangi ini. Apakah saat itu pernah ada cinta padaku? Suami putri. Jika Tuan tahu, rambut yang Tuan perjuangkan mati-matian. Hanyalah rambat penjamis jalanan. Betapa sakitnya hati Tuan. Mereka sedang apa? Zin Anya. Di gunung timur kami, ada legenda. Jika bersujud sambil melangkah, menaiki ribuan anak tangga ini, permohonan dalam hati akan terkabul. Tapi orang biasa yang melakukan ini sekaligus nyaris kehilangan nyawa. Maka sejak dulu, sangat sedikit yang berhasil. Kalau begitu, mengapa masih bersujud? Anak tunggal mereka pergi berperang. Kini, hilang tanpa kabar. Mereka datang memohon keselamatan anaknya. Sungguh, kasihan orang tua manapun di dunia ini. Ini belum seberapa. 5 tahun lalu ada pria yang mendaki demi kekasih sekara di ribuan anak tangga ini. Bersujud 9 kali putaran. Kurasa dia bukan memohon pada dewa, tapi menukar nyawa dengan nyawa. Masih ada pria setia seperti ini? Siapa nama pria itu? Marganya sepertinya Sio. Namanya, Zuoyo Xiao. 5 tahun lalu. Bukan Paduka Putri. Jeserang Pengkhianat. Tersesat di hutan barat daya. Dalam kondisi kritis. Chinji menyelamatkanku. Mempertaruhkan nyawa. Membawaku keluar hutan. Sedangkan dia hanya bisa berbuat kebodohan. Inilah perbedaannya. Ayo pergi. Sarisung, andai saja aku tak pernah mengenalmu. Berani. Mengapa di depan berkibar? Lambang Istana Putri? Ini suami putri. Setiap tanggal 1 dan 15. Membagikan makanan di gerbang. Meski aku tak ada, penghuni kediaman ini tetap melanjutkan amal. Sungguh munafik. Dana Istana Putri. Dipakainya cari nama. Suami putri. Pakai uang pribadi. Pasukan Xiao berangkat. Orang sipil minggir. Jenderal Xiao, tunggu. Kondisi perbatasan genting. 671 veteran pasukan Xiao bersedia maju. Mohon izin berperang. Mohon persetujuan jenderal. Mohon persetujuan jenderal. Saudara-saudara. Aku hargai niat mulianmu. Tapi, pasukan Xiao kami belum sampai titik ini. Pasukan Xiao adalah prajurit tangguh. Aku Wira Xiao, bersumpah di sini. Meski nyawa taruhannya, akan kujaga wilayah Chu. Kau Wirasio. Hormat pada Lalu siapa panglima perbatasan? Sudah bertemu putri. Panglima Perbatasan. Siapa itu? Putri mungkin salah paham. Aku, bernama Jono Xiao. Dengan gelar Vira, yang di perbatasan itu, adalah sepupu hamba. Pelafalan sama. Tapi penulisan beda. Ayo segera berangkat. Jangan sampai telat urusan militer. Baik, putri. Tunggu kabar gugurku di medan perang. Urusanku masuk militer pakai nama palsu. Akhirnya Sarisung akan tahu. Hanya berharap dia tak menyusahkan keluarga Xiao. Putri, Rupanya, hari pernikahan Sarisung dan Suryasu sudah dekat. Suryo Xiao belum juga pulang dari vihara negara? lapor putri, belum. Tuan Muda Surya, segera masuk ke kediaman. Mengapa putri masih murung? Pulanglah. Jangan memaksakan kehendak. Segala sebab akibat. Pasti ada akhirnya. Amit Pao. Bila obsesi teleserna. Baru bisa mencapai nirwana. Suryo Sio. Jika hari ini kau tak kembali,
Istana putri ini. Takkan ada tempat bagimu. Sorry Song. Situasi ini lebih meriah dari pernikahan kita dulu. Berkali-kali lipat. Pasukan Xiao telah pulang menang. Pasukan Xiao sudah pulang menang. Pasukan Xiao kembali dengan kemenangan. Ayo sambut di gerbang kota. Kita menang perang. Benar. Jenderal Xiao sangat hebat. Ayo, mari kita lihat. Cepat, ayo, hei, cepat pergi lihat. Putri, haruskah kita terus maju? Ini, apa yang terjadi di sini? Hormat pada kakak kaisar. Bereni. Pinggul. Tangkap Song Wanhua. Kakak, APA maksudnya ini? Saat isung berani melawan Taida. Lepaskan pakaiannya. Sekarang juga. Lepaskan. Mau aku? Ini untuk berkembang pasukan Xiao? Bawa pergi. Jaya Xiao. Lapor Paduka. Pasukan Xiao menghancurkan. Muzu, hampir 50.000. Jenderal Bima Wijaya dari Qiang telah dipenggal. 10 tahun ke depan, suku Qiang takkan berani menyerang. Jaya Xiao. 28.000 tentara kita gugur. Panglima Suryo Xiao tewas. Setelah membunuh Bima Wijaya, seluruh pasukan Xiao tak mengecewakan titah, tak mengecewakan rakyat, tak mengecewakan dunia. Panglima Suryo Xiao? Tewas ditusuk pedang? Jaya Xiao, tahu hukuman bohong pada kaisar? Bangsat. Suryo Xiao ada di vihara negara. Akan kubawa dia kembali. Untuk membuktikan. Turun. Paduka, Panglima. Kami bawa Jenderal Suryo pulang. Tidak mungkin. Aku harus lewat. Jangan halangi aku. Suryo Xiao, keluarlah. Keluarlah sekarang. Pinggul. Tangkap putri ini. Lepaskan. Lepaskan. Buka peti matinya. Panglima. Jangan. Buka. Jaya Xiao. Jangan ikuti kemauan si brengsek ini. Aku sudah perintahkan. Larang putri ini keluar istana selama 3 tahun. Berkabung untuk Suryo Xiao. Selama 3 tahun. Untuk membersihkan namanya. Kakak sepupu. Maafkan aku. Ini untuk memastikan, mayat jenderal tidak membusuk dari gletser perbatasan, menggali es abadi dan herbal berusia ribuan tahun. Tidak boleh. Apakah kalian menjara hamba
Sudah tiada? Suryo Seo. Jangan main akal. Bukankah kau ingin rambutmu? Ingin belajar melukis? Ingin belajar musik? Aku janji padamu. Buka matamu. Buka matamu. Bukankah kau bilang putri? APA Panyong Kakatakan akan kau turuti? Sekarang putri memerintahkanmu. Banggan. Banggamla. Cukup. Vansaka. Desar Panapur. Hamba mohon paduka. Mengizinkan adik hamba Suryo Seo bercerai dari putri. Hamba ingin membawa Suryo dimakamkan di makam leluhur keluarga. Diizinkan. Kakak, jangan. Tidak boleh. Kakak, aku tidak. Terima kasih, Yang Mulia. Kakak, tolong jangan. Aku tidak mau. Bawa dia pergi. Aku tidak setuju. Kakak. Aku mohon padamu. Aku takkan bercerai. Kumohon kakak. Aku tak mau cerai, kakak. Pulang. Ayo kita pulang. Aku akan bawa kau pulang. Mari pulang. Jangan bergerak. Tadi kau memeluk Suryo Seo terlalu erat. Untuk mencegahmu melukai jasadnya. Terpaksa aku harus melepas tulang pergelanganmu. Sorry. Saat masih hidup, kau tak tahu menghargai. Kini tiada. Mengapa berlagak seperti ini? Kakak. Aku akan ke vihara negara. Menjemput Suryo Seo. Kamu bilang mau ngapain? Aku mau menjemput Suryo Seo. Berdoa selama 3 bulan. Kini pasukan kita kembali dengan kemenangan. Dia seharusnya sudah pulang. Sorry. Suryo Seo sudah gugur demi negara. Kakak Kaisar. Jangan asal bicara. Aku akan segera menjemputnya pulang. Sorry. Cepat panggil tabib. Cepat. Yang Mulia, putri mungkin mengalami guncangan karena suaminya meninggal. Tidak bisa menerima kenyataan. Jadi otaknya, untuk melindungi diri, memilih untuk melupakan fakta kematian suaminya. Karena trauma yang sangat berat, jantungnya mengalami kerusakan. Jangan sampai ada guncangan lagi. Kapan putri bisa pulih ingatannya? Paling cepat 3-5 hari. Paling lama mungkin bertahun-tahun. Untuk apa aku memelihara kalian? Tenanglah Yang Mulia. Yang Mulia. Karilah Santo Obat Nanda. Mungkin bisa menyembuhkan putri, tapi dia suka mengembara, tak punya tempat tinggal tetap. Ini. Perintahkan pada semua, telusuri seluruh negeri, bawa Nanda ke negara Chu. Siap. Yang Mulia, 7 hari lagi adalah hari pemakaman suami putri. Tapi tabib bilang, putri tak boleh terkejut lagi. Imamkan parent aku. Putri bersikap tak pantas. Dikarantina di kediamannya 3 bulan. Dilarang keluar. Pahlawan wafat, seluruh negeri berduka. Suryo Seo. Berkat jasanya menumpas pemberontakan di perbatasan. Dianugerahi gelar Markuis Pemberani. Hadaikan J. Dan Pakaian Emas. Dengan upacara pemakaman Panglima tertinggi. Dimakamkan dengan penghormatan militer. Kalian dengar baik-baik, maklumat kerajaan menyebut Suryo Seo, bukan menantu kerajaan. Saat peti jenazah Jenderal Pemberani tiba, putri malah sedang menikah. Sungguh kederleluan. Katakanlah,
Jenderal pemberani ini, kenapa dulu mau menikahinya? Dulu kalian semua menganggap Suryo Xiao cuma jago bertarung, kasar dan tak berpendidikan, tak pantas mendampingi putri tercerdas di negara Chu. Kini Suryo Xiao Taida. Kalian malah lupa segalanya. Ucapan kalian berbalik 180 derajat. Suryo Xiao. Jika ada kehidupan berikutnya, buka matamu lebar-lebar. Perang perbatasan telah usai. Suryo Xiao tak cuma merebut wilayah, tapi juga menghancurkan Qiang. Membuat mereka 10 tahun ke depan tak berani ganggu Chu lagi. Ini jasa yang luar biasa. Sorry, kenapa kau tak bisa menghargainya? Paduka Buruan. Hehe. Putri melarikan diri. Yang Mulia. Tak perlu formalitas, Jaya Xiao. Hamba mewakili Suryo Xiao. Terima kasih atas gelar yang diberikan Yang Mulia. Apa melihat Sari? Tidak. Apa yang dilakukan Sarisung? Dia tak pantas menemui Suryo. Yang Mulia. Jujur saja, Jaya Xiao. Sari pingsan beberapa hari lalu. Kehilangan ingatan tentang Suryo Xiao sebelum kematiannya. Tabib bilang dia tak boleh stres. Kukurung dia di Istana Putri. Hari ini, orang dari kediamannya melapor. Dia kabur. Makanya aku, Yang Mulia. Coba periksa vihara negara. Jangan bohongi aku, biksu. Tolong sampaikan KSKB ke Suryo Xiao. Jika sehari dia tak muncul, aku tunggu di aula ini sehari. Jika 10 hari tak muncul, aku tunggu 10 hari. Ini peninggalan Jenderal Suryo Xiao. Sebelum kepergiannya, katanya, jika bisa pulang, akan diambil sendiri. Jika tidak kembali, serahkan ini ke orang pertama yang mencarinya di Kuyo. Pexel. Aku ingin temui Suryo Xiao. Aku perlu bicara dengannya. Bukankah Sarisung sangat membenci Suryo Xiao sampai tulang sumsum? Sekarang ini maksudnya apa? Sekarang ini maksudnya apa? Jangan membohongi diri sendiri. Jika kau ingin tahu, lebih baik buka kotaknya dan lihat. Giok Naga. Sorry. Giok ini di perang kerajaan Lan. Bukan hilang di hutan lebat barat daya? Kenapa bisa ada di sini? Giok ini muncul 5 tahun lalu, di tangan Suryo, karena terlihat seperti barang kerajaan. Jadi aku ingat. Dia bilang, ini adalah janji cinta, dengan kekasihnya. Kakak Xiao, kamu masih ingat tidak? 5 tahun lalu Suryo melawan perintah, menghilang lama. Saat muncul kembali, tubuhnya penuh luka, membawa benda ini. Mana mungkin lupa. Dulu setiap ditanya, dia selalu diam, walau aku kakaknya Suryo. Tapi juga jenderal pasukan. Suryo dihukum 50 kambukan. Nyaris kehilangan nyawa. Tak disangka karena andai tahu begini. Dulu takkan kubawa dia ke ibu kota. Takkan sampai dia terobsesi hingga gila. 5 tahun lalu, Suryo Xiao pergi ke barat daya. Salah. Semuanya salah. Semua ini keliru. Jenderal, hasil pertempuran Lan sudah jelas. Meski Chuo menang, Putri Sarisung terluka dan hilang. Tak ada jejaknya. Apa? Aku akan mencarinya. Jenderal, Panglima Xiao memerintahkan Anda besok memimpin pasukan untuk menyergap markas musuh. Anda tak boleh pergi sekarang.
Mengapa dia belum siuman? Jenderal, gadis ini kehilangan terlalu banyak darah. Lukanya juga cukup serius. Jika bukan karena Jenderal yang segera membawanya kemari, mungkin nyawanya sudah tidak tertolong. Saat ini tampaknya, mungkin perlu beberapa hari istirahat untuk pulih. Jenderal, Panglima Xiao sudah... Anda meninggalkan kemah tengah malam. Sekarang sudah 3 perintah darurat, memerintahkan Anda kembali. Kita tak bisa menunda lagi. Pergi. Karena awalnya kau yang menyelamatkanku. Mengapa tak kau katakan? Mengapa harus menunggu Surya Su datang? Saat itu, Suryo baru saja dihukum cambuk militer. Dia menghilang begitu lama. Kemudian kami menemukannya di Gunung Timur. Katanya, demi kekasih hatinya, di anak tangga yang tak terhitung. Dia bersujud 9 kali. Luka bertambah luka. Dia sembuh setengah tahun. Lalu, ketika muncul kembali, yang dilihatnya adalah kamu dan Surya mesra berdua. Ini semua karena kebodohanmu. Kamu benar-benar mengira, si lemah tak berdaya, Surya Su itu bisa membawamu keluar dari hutan penuh binatang buas. Dan racun itu, masih tanya kenapa dia diam bertahun-tahun ini. Pernahkah kau benar-benar mendengar sepatah kata darinya? Setiap kali dia memanggil, Putri, kau langsung kabur seperti hindari bencana. Bahkan suruh dia jangan muncul di hadapanmu. Kini Suryo sudah tiada. Kau dapat yang diinginkan, Sari Sung. Kenapa bukan kau yang gugur? Hendra. Jaga akapanmu. Kakak Xiao. Sudah sampai situasi ini, masih mau membelanya? Barang-barangmu sudah kembali ke pemiliknya. Peninggalan Suryo. Serahkan saja padaku. Ikuti. Hentikan dia. Siapa lagi yang menghalangi Putri? Habis. Cepat. Buruan, cepat ikuti. Putri, tuan muda kami. Pasti tidak ingin putri seperti ini. Suryo. Tusukan ini. Aku yang awalnya menipumu. Putri. Tusukan ini. Aku mengabaikanmu selama 3 tahun. Putri. Suryo. Pernah menembus jantung. Pasti sangat sakit ya? Jangan takut. Aku menemanimu. Suryo sudah pergi. Walau kumohon padamu, jangan ganggu ketenangannya di altar. Yang mulia putri. Sorry. Adik kesayangan Kaisar. Bunuh diri di altar Jenderal Xiao. Jika tersebar, ini bukanlah cerita yang menyentuh hati. Jika didengar orang tak bertanggung jawab, bisa menghapus semua pengorbanan Jenderal Xiao dan kehormatannya. Kakak, maafkan aku. Sampai saat ini, aku bahkan tak bisa menukarnya dengan nyawaku sendiri. Tapi hari ini, kumohon satu permintaan terakhir. Bolehkah aku antarkan dia terakhir kali? Panggilan, kakak, telah kunanti 3 tahun, baru hari ini kudengar. Sedikit terlambat. Penggul. Ya, Bawa Putri Sari. Bawa dia pergi.
Bolehkah aku lihat dia untuk terakhir kali? Suryo, saat itu aku membohongimu. Rambut ini kunyerahkan kembali pada... Kembalilah, Ja. Kembalilah. Sorry. Putri. Peti mati suami putri. Sudah dimakamkan. Suami putri selama ini sangat baik hati. Sering berbuat baik. Kini, gugur demi negara. Hari ini, prosesi pemakaman suami putri sudah sampai gerbang kota. Semua berhak, Mengantarnya. tapi aku sebagai mantan istrinya tidak pantas. Putri, Awalnya ingin kau dikubur hidup-hidup, tapi kau menipuku selama ini dan mencuri banyak barang Suryo. Kalau begitu, terlalu mudah untukmu. Penderitaan Suryo. Harus kau bayar 1000 kali lipat. Baru, pantas untuk... Akal bilasmu. Putri. Ampun, Putri. Potong uratnya. Biut dia merasakan semua siksa. sebagai penebusan dosa Suryo. Ya, Putri. Kasihani aku, Putri. Jangan mendekat, jangan mendekat. Eyo. Dua Langit, Dewa Bumi, Mahadewa Kebijaksanaan, cepat tunjukkan kekuatan. Waktunya tiba. Roh kembali. Pulanglah. Cepat, laporkan Keskiwi ke Kaisar. Putri Mahkota. Pangeran kecil bangun. Pangeran kecil bangun. Sejak aku siuman, sudah setengah tahun berlalu. Kini namaku bukan Suryo, melainkan Pangeran Negaranan, yang paling disayang Raja, Naritra. Tak kusangka, di dunia ini, ada orang yang wajahnya sama persis denganku. Biarkan hamba saja, Yang Mulia. Kondisi Yang Mulia baru membaik. Selama setengah tahun ini, hamba mengumpulkan banyak informasi. Yang Mulia Naditra ini. Sejak lahir mentalnya tidak lengkap, kurang kecerdasan. Setengah tahun lalu putra mahkota, tiba-tiba koma tak sadarkan diri. Karena itu, Raja menjanjikan imbalan besar, mengundang biksu suci dari vihara suci, Master Lutfi. Setelah melihatnya, sang master berkata bahwa pangeran muda ini akan segera menyatu kembali, roh dan kecerdasannya. Cukup tunggu 10 hari saja. Saat Pangeran Naditra koma, tepat ketika aku gugur di medan perang. Pangeran ini pasti memiliki hubungan rahasia yang tak terucapkan denganku. Tapi jika disebut saudara kembar, putra mahkota ini baru berusia 18 tahun, 5 tahun lebih muda dariku. Yang Mulia, Yang Mulia. Apa yang sedang Tuan lihat? Kau datang, Arif. Yang Mulia, sudahkah Tuan dengar kerajaan Chu mengirim utusan? Kita hanya kenal biasa dengan Chu. Mereka datang untuk apa? Katanya mencari pengobatan, mencari Pangeran Nanda. Santo Bat Nanda adalah kakak raja yang sekarang. Tapi, karena reputasinya terlalu besar dan tak mau mengungkap identitas, banyak yang tak tahu. Dia Pangeran Negaranan. Penyakit apa? Sampai perlu repot datang kemari seperti ini? Sengaja kutanya saat lewat. Katanya, adik perempuan Kaisar Chu. Putri
Sari Sung. Penyakit apa? Itu aku tidak tahu. Yang mulia, hari ini kita main keluar? Arif ini, putra bungsu Jenderal Besar Negara Nan, teman belajar Naditra. Dulu Naditra sangat polos dan lugu. Makanya, Arif, dipilih langsung oleh Raja Negatanan. Juga berhati bersih. Aku harus menghadap ayahanda. Lain waktu saja. Kalau begitu yang mulia, besok aku datang, bawa buku cerita terbaru. Percayalah. Ini dokumen kerajaan Chu yang diajukan ayahanda, paman. Sier. Tak perlu berlelah-lelah. Kemarila. Naditra, biar ayah lihat baik-baik. Kondisi tubuhmu bagaimana? Ayahanda, baru sebentar saja. Putramu sebenarnya. Ayahanda, jangan khawatir. Setelah kurawat, kondisi Naditra sekarang sangat sehat, juga jadi lebih ceria. Biksu Kuhai pernah berkata, kecerdasanmu sudah terbuka. Dulu kau polos dan lugu, memang menggemaskan. Hanya saja, ayah takut kau akan dibuli orang. Sekarang tidak lagi, lihatlah. Tubuh tegap, tampan berwibawa, semakin mirip dengan ayah. Oh iya, hari ini keluarga kerajaan Chu akan datang. Aku sudah siapkan jamuan di istana. Temani ayah ke sana. Ayahanda, bolehkah aku pergi? Tentu saja, kau putra satu-satunya, pangeran negara Nan, di seluruh dunia, kemanapun kau mau. Dulu ku segera pergi, karena kondisi tubuhmu belum pulih, takut kau tersinggung. Sekarang berbeda. Keluarga kami setia. Sejak kecil ikut kakak, besar di medan perang. Pertama kalinya, merasa disayang orang tua. Rasanya, sangat menyenangkan. Ayahanda, bawa aku bersama. Kebetulan, biarkan mereka lihat kecakapan pangeran negara Nan yang sebenarnya. Para menteri dulu. Diam di mulut, tapi menertawai dalam hati. Bilang Naditra itu bodoh. Hari ini, akan kusampaikan tampar muka mereka. Putri, pesta sudah dimulai. Tapi Raja Negara Nan belum juga hadir. Mungkin meremehkan kita. Hadirin, ku tahu negara Nan, makmur dan kaya, tapi negara Cuku. Bukan Dara Terpencil. Pesta hari ini, Raja Negara Nan ini, terus menunda hadir. Apa meremehkan Cuku? Tahuka kalian? Setengah tahun lalu, Kuku Kalakanchang. dapat banyak hasil. Pasukan sedang kuat-kuatnya. Maaf buat menunggu, putriku. Wah hebat sekali. Suryo, Sorry. Kenapa bisa kamu? Arif, katanya kau sakit parah, tapi sekarang, meski kurus, sedikit murung. Tapi mana mungkin? Terlihat seperti sakit parah? Yang Mulia, Pandran Naditra. mirip sekali dengan seseorang yang kukenal. Maaf atas kelancanganku. Dia bukan Suryo, Sari Sung. Bagaimana bisa kau salah lagi mengira dia? Jika begini terus, Nandi dia lam baka. Shinching takkan memeth kamu. Perasaanku padamu sudah habis terkikis. Selama 15 hari sebagai arwah, hidup kedua kalinya, aku adalah Naditra. Tak ada hubungannya denganmu. TKPA. Hadirin sekalian, izinkan aku memperkenalkan, ini adalah harta paling berharga yang kumiliki di dunia. Nadatraku, putra mahkota satu-satunya dari kerajaan Nan. Jia Mevarizi, ketampananku yang sempurna.
Wajar saja Putri Chu tak bisa menahan diri. Sampai berlaku kurang sopan. Sangat manusiawi, bukan? Mungkinkah ada dua orang yang mirip sempurna di dunia? Nico. Segera selidiki ini sampai tuntas. Naditra dari negara Nan. Siapa sebenarnya orang ini? Baik. Naditra. Mirip sekali dengan Suryo Xiao 5 tahun lalu. Seperti saat dia belum menikahiku dulu. Ceria dan penuh semangat. Yang membuat seluruh ibu kota. Jenderal pemberani. Pesta kerajaan ini, porsinya terlalu kecil. Mana bisa kenyang? Ayahanda, Arif ini, hari ini bilang padaku. Putri Chu sakit parah, jadi datang minta pengobatan. Tapi wanita di pesta tadi. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan dia? Diam-diam menyukaiku? Arif itu selalu hanya dengar setengah, mungkin salah dengar. Kalian belum tahu ya. Sebenarnya ini, Kaisar Chu, Rakasung, sedang sakit. Putri datang dari jauh. Juga karena ini, tak disangka saat lihat Naditra. Malah jadi terpesona dengan Naditra. Sepertinya memang serius. Kalau bukan karena ini, meski negara Na tak ikut perang antar kerajaan, mereka takkan beritahu kita. Paman mau ke Chu? Ya. Tapi tugasku hanya mengobati, urusan lain. Serahkan pada kalian. Kalau paman ke Chu nanti. Boleh aku ikut? Naditra, aku bicara? Apa yang baru saja kau katakan? Ulangi lagi. Kenapa kau punya pikiran mengerikan seperti ini? Aku ingin bilang. Aku belum pernah keluar dari negara Nan. Jadi aku ingin ikut paman, pergi jalan-jalan. Baik. Naditra kita ini memang sudah mulai pintar. Benua 9 negeri sangat luas. Tapi pengetahuanku dangkal. Harap Ayahanda. Baik. Punya semangat seperti masa mudaku dulu. Kalau begitu, besok aku akan menyerahkan tahta padamu. Aku akan temani Naditra, jelajahi benua 9 negeri. Ayahanda masih kuat, mana bisa turun tahta? Biarkan hamba temani adik sendiri. Ayahanda tenang saja, hamba pasti jaga baik-baik adik. Kerajaan Nan ini harus ayahanda yang memimpin. Nadia, jangan menolak lagi. Sudah diputuskan, aku tidak main-main. Baiklah. Sudahlah. Ini kacau sekali. Kerajaan Nan bukan mainan. Lagipula, apa kalian tidak percaya? Sudah, diputuskan. Naditra. 18 tahun. Benar-benar usia yang baik. Tapi di dunia ini, benarkah ada kebetulan seperti ini? Wajah dan postur sangat mirip. Bahkan sifatnya dengan Suryo 5 tahun lalu juga sangat mirip. Raja negara Nan menyetujui. Di surat rahasia ini tertulis permintaan mereka. Penuhi semua permintaan mereka. Tanyakan. Kapan kita berangkat? Sesepuh ahli obat berkata, asal yang mulia kita siap kapan saja. Baik, bagus sekali. Segera bersiap, berangkat malam ini. Baik. Sesepuh ahli obat. Maafkan kami. Pasukan utama berangkat besok pagi. Kita bepergian ringan. Selama di perjalanan butuh apa? Langsung bilang saja. Menyelamatkan nyawa yang utama. Ini. Anak dari keluarga kami. Dikirim untuk belajar. Putri tidak keberatan, kan? Tidak apa-apa. Pangeran kecil Naditra. Memang sangat dimanja seperti kabar. Kalau begitu, Mustayujiya Suryusyo. Mari kita berangkat. Ayo pergi. Haya. Kami sudah berjalan siang malam selama beberapa hari. Bahkan pengawal yang menemani sudah mulai kelelahan.
Paduka dari negara Nan yang mulia, Pandran Naditra. masih tetap tak mengeluh. Senior Nan. Jika Paduka Naditra tidak sanggup melanjutkan, putri bisa menyiapkan kereta. Tapi dengan kereta, perjalanan akan tertunda 7-8 hari. Hati putri begitu besar. Mampukah Kaisar ku bertahan? Bukan itu maksudku. Kupikir kasahatamu. Lebih penting, bisa menyusul nanti. Keluarga berpesan. Dia harus selalu mendampingiku. Maaf, putri. Baiklah. Batu putri ini, mau ku periksa denyut nadinya? Penyakit lama. Tak perlu khawatir. Apa maksudmu? Mungkin agak lancang, tapi wajah Paduka tak pantas muncul di kota teratai. Mengapa? Swamiku. Marquis pemberanku, wajahnya sama persis dengan Paduka. Marquis Pemberani? Benar. Setelah aku mati, Raka Sung memberikanku kehormatan besar. Ini mungkin sulit dipercaya, tapi ini kenyataan. Benarkah? Kenapa tidak bilang dari awal? Wajah mirip tingginya. Aku tak boleh memperlihatkan wajah. Putri, panggil dia kemari. Mungkin kita bersaudara. Paman. Saat ayahku masih muda, bepergian ke negara Chu. Di negara Siyu, apakah punya hubungan singkat? Omong kosong. Ayahmu seumur hidup hanya mencintai ibumu. Dan hanya punya kamu dan kakakmu, 2 anak. Suamiku. 6 bulan lalu di pertempuran kota Awan. Gugur. Sadi Sung, jika orang melihatmu begini, mereka akan mengira putri. Dan suamiku dulu, penuh kasih sayang. Tak bisa melupakan setelah mati. Terus menyebut suami, terus menyebut permaisuri. Sangka memiwalkan. Naditra. Bawa saja, jangan cari masalah. Astaga, Baginda Mantadara lagi. Putri. Akhirnya Yang Mulia kembali. Cepat periksa Baginda. Sesepuh Nanda. Serahkan padamu, tenang saja. Tuan Naditra. Akan kujaga baik-baik. Aku takkan sembarangan. Yang Mulia. Makanlah sedikit dulu. Tunggu sesepuh Nanda keluar. Kami antar makan. Sejak suami putri wafat, sifat putri semakin aneh. Sifatnya juga dingin dan menakutkan. Kini malah ke anak kecil. Berbicara lembut seperti ini. Urusan putri. Bukan urusan kita. Bagaimana keadaannya? Kaisar Chu. Bukan sakit, tapi diracun. Kakak kandung Kaisar setengah tahun lalu, dihadang pembunuh dari batas utara. Mata panah saat itu dilumuri racun mematikan. Hanya ada di pegunungan batas utara, bernama herbal pemutus jiwa. Herbal pemutus jiwa. Kakak Kaisar. Bertahan hidup berkat teratai jade langka yang memperpanjang nyawa 3 bulan. Tapi tetap gagal membersihkan racun di aliran darah. Berani saya tanya, Senior Nan, Adakah cara netralkan rakun? Ada kerennya. Tapi, bahan-bahan penawarnya sangat sulit dicari. Sementara Kaisar Chu hanya punya 2 bulan untuk kumpulkan semua bahan. Tapi, saya punya teknik akupuntur untuk perpanjang nyawa 6 bulan. Dalam 6 bulan ini, bahan-bahan harus terkumpul. Paman muda, bicaramu tak bisa sekaligus saja? Senior Nanda. apapun pengorbanannya, siap saya terima. Baik. Ambilkan kuas. Aku tulis daftar bahannya. Cepat. Terima kasih Senior Nanda, segera aku suruh orang mencari. Putri itu
Khawatirkan keselamatan rajaku. Wajar sebagai manusia. Kenapa kau begitu panik? Paman, jika kau tidak bisa menyelamatkannya, julukan Santo Pengobatan MU akan ternoda. Senior Nanda. Yang Mulia Naditra, tempat tinggal kalian, sudah kusiapkan. Kami tidak tinggal di istana. Kalau begitu, Aku juga tidak akan tinggal di Istana Putri. ada sebuah villa. Jika berkenan, bisa digunakan untuk beristirahat. Kediaman Pangeran Utara. Yang Mulia, Ada Masala APA? yang kuingat, Chu hanya punya satu pangeran. Dia jenderal besar kami, kediaman Jaya Siao, sekaligus satu-satunya bangsawan non-kerajaan. Bagus. Sangat baik. Dengan begini takkan ada yang berani mengganggu kakak. Yang Mulia, kita sampai. Setelah istirahat, 2 hari lagi, akan melakukan akupunktur untuk Kaisar. Naditra, pergi main sendiri saja. Yang Mulia, ingin jalan-jalan keluar? Aku tak ingin merepotkan putri. Aku lelah. Jika sejak awal, aku lebih baik pada Suryo, lebih sabar sedikit, apakah dia juga bisa memiliki ekspresi seenaknya seperti ini? Suryo. Setelah kau pergi, aku bertapa di Vihara Negara selama 3 bulan, lalu turun gunung, dan tinggal sendirian di Villa Nian. Istana putri itu, baru melangkah masuk saja, sudah membuatku mual. Markuis pemberani ini, tak hanya di negara Cukami, bahkan di seluruh benua 9 negeri. Dia termasuk yang terkemuka. Lelaki luar biasa. Kanon. Setelah Markuis pemberani wafat, nyaris bunuh diri di altar arwahnya. Orang-orang kota teratai berani sekali mengarang cerita. Sarisung versi tukang cerita. Dan orang yang kukenal. Sama sekali berbeda. Putri, Yang Mulia Naditra melarikan diri ke Menara Wulan. Pegaini Seretania, sang putri dikenal sebagai pribadi yang setia dan berbudi. Sejak Markuis pemberani meninggal, putri terus-menerus dilanda kesedihan. Suryo Sio. Nona. Siapa Anda? Violin. Dia bukan Suryo Xiao. Tak kusangka kau begitu setia dalam cinta. Kau mencari seseorang yang mirip dengannya. Jangan asal bicara, setelah semua selesai, akan kujelaskan pada. Hei. Mau kemana? Aku temani kau. Jika kau bukan Suryo Xiao, mengapa surga mempertemukan kita? Apakah ini tanda untukku menebus penyesalan yang tak terucap dulu? Aku bilang, putri, kesehatanmu sangat buruk. Benar-benar tak mau izinkan paman kecilku memeriksa kamu sekalian? Paduka. Ini bentuk perhatianmu? Jangan berhayal. Sebenarnya, yang terjadi dulu, semua karena sikap keras kepalaku. Seperti mimpi panjang. Setelah terbangun, aku memandangmu. Paling hanya sedikit kesal. Paduka. Tak penasaran siapa orang tadi? Atau maksud ucapannya? Mungkin lagi-lagi kenalan. Markuis pemberani itu. Apa urusanku? Tapi, nanti setelah pulang ke negara Nan, aku akan tanya ayah. Apakah ada kakak yang hilang di rakyat? Shenjing ini membosankan. Kau terluka. Paudara meningkat. Kapan kau terluka? Tak mau jawab tak apa. Terima kasih telah menemaniku, putri. Aku baik-baik saja. Putri tidak mau kembali ke istana putri? Siapa yang memberitahu Yang Mulia? Aku tinggal di istana putri. Ah,
Yang mulia adalah sosok yang sangat berharga. Jangan sampai ada celaka. Hanya dengan tinggal di sini, aku bisa melindungi yang mulia dengan baik. Menjaga diri dan memperbaiki karakter. Menjaga diri dan memperbaiki karakter. Memperbaiki karakter, omong kosong. Savi sung. Song. Savi sung. Aku. Kikira. Kau ingin membunuhku? Panggil seseorang. Cepat panggil paman. Panggil orang. Savi sung. Jangan. Cekat. Jangan. Jangan beritahu siapapun. Biarkan. Bukan urusanmu. Savi sung. Paman. Natitra. Kau baik-baik saja, paman. Ini Sari sung. Ditikam diantung. Cepat tidur di tempat tidur. Aku akan periksa. Baik. Sekerla. Hanya selisih setengah inci dari jantung. Sedikit lagi. Aku yang akan membunuh Sari sung. Tenang. Lukanya sudah kuobati. Putri pasti akan sembuh. Tapi ngomong-ngomong, menjadi putri di negara Chu juga pekerjaan berisiko. Kenapa dia? Seluruh tubuhnya terluka? Kau nggak melotocin dia. Cepat ikut aku. Kalau ayahmu dan kakakmu tahu, besok mereka bisa membunuh gadis kecil ini. Ayo pergi, pergi. Savi sung. Jangan. Jangan takut. Jangan. Jangan beritahu siapapun. Bukan urusan. Ini bukan urusanmu. Mengapa? Mengapa Sari sung bicara seperti ini? Paman. Natitra. Tenang saja. Luka-luka lainnya, aku sudah menangani semuanya. Percayalah padaku, hanya setengah bulan. Akan sehat bugar. Kau boleh masuk. Jaga putrimu baik-baik. Natitra. Beritahu paman. Luka di dada Sari sung ini. Kazalukan? Benarkan? Sudah kuduga. Bentuk lukanya menunjukkan, ini pasti belati, hadiah ayahmu, untuk perlindungan diri. Aku tidak membunuhnya, dia diserang tiba-tiba. Berkemaslah, ikut paman ke negara Nan. Tas kaisarku. Lupakan kaisarku. Jika kau sampai terluka, ayahmu pasti memburuku. Paman. Aku tidak mau pergi. Mengapa? Jika Sari sung siuman dan menyusahkanmu, Sari sunglah yang mencabut belati.
dan mengaku tak bersalah. Kau percaya ucapannya? Aku percaya. Oh, jangan-jangan kau suka pada Sarisung ini, Paman. Jangan asal bicara. Bahkan jika semua wanita punah, aku takkan tertarik padanya. Wanita cantik pembawa bencana. Seharusnya tak kau jakut ke sini. Jika kau menyukai putri kerajaan Chu ini dan jadi suaminya, bagaimana nanti? Jauh-jauh ke sini sendirian. Selesai? Selesai. Tenang saja. Aku akan menikah di negara Nan. Kau sudah bangun? Sudah berapa lama? Bagaimana kabar kakakku? 3 hari. Tenang saja. Raja Siu Dayuris pemangku. Sakurla. Yang mulia. Boleh minta secangkir teh? Saya sudah selidiki pembunuhnya. Masih dari batas utara. Apa permusuhan kalian? Dengan Kiang? 5 bulan lalu. Aku menyusup ke istana Kiang dan bunuh semua pangerannya. Mengapa? Tak ada alasan. Membunuh sesuka hati. Wanita gila. Saat itu, mengapa kau membantuku menutupi upaya pembunuhanmu? Yang mulia Naditra, membunuh putriku. Ini bukan urusan sepele. Jika tidak ditangani baik, akan memicu perang yang merusak kehidupan rakyat. Kamu mau melihat? Aku tak berniat membunuhmu. Kalau begitu cukup. Awalnya hanya kecelakaan. Kamu juga pasien. Legipula. Kamu hanya ingin melindungi dirimu sendiri. Bukan begitu? Seandainya dulu dia sepertimu mungkin lebih baik. Dengan tegas, menusuk tepat ke Jantungku. Dengan begitu, dia tak akan menderita begini. Bukannya kamu sudah punya Suryasu? Mengapa masih memikirkan orang mati sepertiku? Lukamu belum sembuh. Istirahatlah yang cukup. Suami putri. Mega. Kamu salah orang. Ini adalah pangeran dari negara Nan, Yang Mulia Naditra. Ampunilah hamba, Yang Mulia. Kedatanganmu hari ini. Apakah ada masalah di istana putri? Putri, Suryasu kabur. Kabur? Kabur? Dia yang sudah lemah sejak awal. Bahkan uratnya pun sudah diputus. Bagaimana bisa kabur dari istana putri yang dijaga ketat? Hehe. Paduka lama tidak pulang. Ada pengkhianat di istana putri. Ini kelalaian hamba. Jika sudah tahu lalai, segera terima hukuman dalam 3 hari. Pastikan tangkap. Dia kembali. Masih ada urusan dengannya. Ingin kabur? Tak semudah itu. Baik. Suryasu ini, orang macam apa sih? Ini pertama kalinya Paduka. Sejak datang ke negara penasaran pada seseorang. Mau cerita atau tidak, terserah.
Selama setengah tahun kepergianku, kota teratai seolah mengalami banyak perubahan besar. Jaya Xiao diangkat sebagai pangeran. Surya Su tampaknya dikurung di kediaman putri. Sadi Sung berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Suryo, kau sudah kembali? Yang mulia mau kemana? Hamba segera siapkan kereta kuda. Sepertinya sejak datang ke negara Chu ini, nasibku jadi sering sial. Apakah di sekitar sini ada kuil yang keramat? Bisa kukunjungi untuk berdoa? Vihara Negara. Kalau begitu ke Vihara Negara. Baik. Putri, kenapa tidak istirahat saja, malah keluar kamar? Senior Nanda Berpesan. Harus menjagamu 24 jam. Dalam kondisimu sekarang, mau melindungiku? Ayah, yang mulia, bagaimana kalau kita coba? Jalan ke Vihara Negara memang tidak terlalu terjal, tapi tidak cocok untuk orang yang masih terluka. Apalagi membawa Sarisung. Bagaimana caranya aku menemui biksu kepala Vihara Negara? Lebih baik ke Menara Wulan. Yang mulia sudah hafal betul tempat hiburan di kota teratai. Dari mana saja dapat info? Sebagai seorang putri, di Menara Wulan tidak ada reservasi kamar khusus sepanjang tahun? Tidak. Aku jarang ke tempat seperti ini. Putri, berbohong bukan sikap terpuji. Bagaimana kau tahu aku bohong? Kau tak pernah kenal aku sebelumnya. Wajahmu lumayan menarik. Maukah jadi selirku di rumah? Di kota teratai ini, setiap hari ada preman yang suka menindas wanita. Tak pernah berhenti menjual senyum. Lebih baik dari melayani anjing. Siapa berat? Putri? Ampun, Putri, kami tak tahu ini padu. Pergi. Terima kasih, Putri. Kalau tak ada tempat, mari pergi. Suryo, rupanya dulu kau juga punya sifat yang bangga. Tuan, jangan pergi. Tuan Sanggup Pemberani. Berbicara terus terang, maafkan ucapanku sebelumnya. Mari minum bersama. Fire Kubalas Keselahenku. Mari naik dan minum secangkir, biar saya bisa minta maaf. Tahu tidak, dia sudah berperang sejak 16 tahun. Jenderal pemberani yang hebat. Kalau aku bisa menikah dengannya. Kamu mau pergi? Enggak. Sibuk, tak sempat urus banyak orang yang tak dikenal. Aku tahu di sini banyak tempat seru. Aku antar kamu ya. Maaf, Tuan, saya bukan orang jahat. Perkenalkan. Putri Markuis Pangeran Selatan, Violin. Oh, Waktu lalu bertemu Tuan. Kok mirip dengan kenangan lama? Apa Tuan pernah dengar? Mendiang. Suami Putri, Marquis Pemberani, Suryo Xiao. kalian putus? Makanya dia buru-buru datang, mempermalukanmu. Aku dari negara Nan, tak pernah dengar. Aku dan Suryo Xiao, sangat mirip ya? Tak kira ucapan Wia dulu. Bukan sekadar candaan, sudah puluhan tahun kenal. Sampai begini akhirnya. Ramai dan tidak nyaman. Bagaimana kalau kita cari tempat sepi? Kalau boleh tahu, siapa nama Tuan? Margakanan. Nona Lin bisa memanggil aku, Tuan Nan. Kalau begitu, bolehkah aku tahu, Tuan Nan, apa hubunganmu dengan Putri? Violin. Kowloon-song. Kenapa Putri gugup? Hanya saling menyapa sebagai teman. Nona Lin, jangan terlalu banyak berasumsi. Aku hanya ingin mendengar tentang Marquis Pemberani. Kita belum bisa disebut teman. Katakan saja, Nona Lin, kesabaranku ada batasnya. Ternyata Putri menyukai orang seperti ini. Pantas saja Markuis Pemberani yang begitu lembut tidak bisa mendapatkan hati Putri. Kawani, kenapa kau menghinaku 2 kali dalam 1 kalimat? Nona Lin, jika kau terus bicara, omong kosong ini, aku akan pergi. Kalau begitu, apakah Putri sudah memberitahumu?
Kau dan Markuis Pemberani sangat mirip, hanya saja di antara alis dan mata. Kau terlihat lebih muda. Omong kosong. Aku baru berusia 18 tahun. Kalau begitu, apakah Putri sudah memberitahumu bagaimana dia memperlakukan Markuis Pemberani? Wylin, apa sebenarnya yang kau inginkan? Dulu, Markuis Pemberani sudah terjun ke medan perang. Pada usia 17 tahun, prajurit paling berani, penuh semangat, membuat semua gadis di kota teratai jatuh cinta pada. Tapi setelah menjadi suami Putri, dia menerima semua tatapan dingin dan ejekan. Ternyata ada hal seperti itu. Benar-benar menggelikan. Saat itu terjadi, bagaimana denganmu? Aku? Benar, kau. Penampilanmu yang sok benar ini. Tapi dulu, saat Suryo Xiao menderita, bukankah kau juga hanya menonton dengan dingin? Aku. Kau dan Putri pernah berteman baik. Tapi apakah kau pernah menasihatinya? Tidak. Kau tidak. Kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Menonton dari pinggir lapangan. Menghela nafas setelah dia meninggal. Aduh, sayang sekali. Pria baik ini. Sorry Sang, itu jahat. Dan kau adalah kaki tangannya. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Apa gunanya kau mengatakan ini padaku sekarang? Untuk apa? Membutkut memensi sadisung, kalian berdua sama saja. Berhentilah berpura-pura. Tapi menurutku, dalam hal ini, orang terbodoh adalah Suryo Xiao. Dia bodoh. Dan cintanya lebih bodoh lagi. Semua yang dia alami, hanyalah harga yang harus dibayar atas kebodohannya. Bukan, dia tidak salah. Ini semua salahku. Semua kesalahan adalah kesalahanku. Apakah itu penting? Toh dia sudah mati. Kalian berdua bisa mengenangnya sendiri. Aku pergi dulu. Sorry. Apa kau tahu? Setelah Suryo Xiao meninggal, aku benar-benar membencimu. Tapi kali ini aku tak rela. Aku juga merasa Suryo Xiao tak pantas. Baru setengah tahun dia meninggal. Kau sudah punya pria lain di sampingmu. Kau begitu menyukainya. Selalu menuruti. Lalu Suryo Xiao? Apa artinya dia bagimu? Lihat aku. Kau anggap dia pengganti Xiao Shenxi. Wani, ada hal yang belum bisa kuceritakan. Tapi aku tak pernah bermaksud menggantikan Suryo Xiao. Pangeran Naditra statusnya khusus. Setelah masalah ini selesai, akan kujelaskan semuanya. Aku kalah lagi. Sorry. Jangan memaksakan diri. Kakak, apa kabarmu? Kakak, dan adik perempuan Hendra, Hanizia. Bersembunyi di sini, sedang melihat apa? Lagi ngapain sih? Aku tersesat, tidak bolehkah? Boleh. Yang mulia yang tersesat. Sekarang. Sudah waktunya pulang makan. Paman, saat kau mengobati lukanya, Paisaka sekalian, menyembuhkan bertanya, yang mengganggu ini, setiap hari dengarnya bikin jengkel. Terima kasih perhatiannya, Yang Mulia. Lah kok bisa dibilang perhatian? Kau memang jago ngatur. Aku 2 obat, dimanfaatkan lebih dari tabib kerajaanmu. Paman, keluarga kita, ngapain dipisahin? Nona, batukmu ini, sudah berapa lama? Setengah tahun lalu, ada kejadian tak terduga. Lalu sakit parah. Tapi sehari-hari, tidak masalah. Cuma saat cuaca berubah. Jadi sering batuk. Tidak apa-apa. Yang Mulia,
Penyakitku ini tidak menular. Nanti akan kuberikan resep obat. Dalam setengah bulan, pasti sembuh total. Kalau begitu, terima kasih Senior Nan. Yang Mulia Naditra kabur lagi. Anak diam-diam pasti sedang berulah. Dia pergi ke mana lagi? Vihara Negara. Terlahir kembali dari abu. Semua kembali ke tempatnya. Semua ini adalah takdir sebab akibat. Tapi, aku, Tuan tak perlu bingung. Kau hanya kembali ke tempat semestinya. tempat yang semestinya. Negara Nan? Tapi kenapa harus negara Nan? Aku datang menjemputmu pulang. Kau datang ke sini untuk menjemput Yang Mulia Naditra, bukan untuk suami yang hina dan tak diperhatikan. Suryo Sio. Kak Sio, maaf. Ini salahku yang cerok, membuatmu menunggu lama. Taka PA. Datang agak sore ini. Masih bisa lihat matahari terbenam. Kakak. Nona Sia. Putri. Kakak. Sadi sung pasti kedasun. Bisa panggil kakakku, kakak. Kailangan Suryasu. Putri cari suami baru lagi. Lihat sikap Putri waktu itu. Kukira Putri akan tidak menikah seumur hidup. Kakak. Nona Sia. Jangan salah paham. Dia teman saya. Hanesia. Jangan asal bicara. Putri sudah tak ada hubungan dengan keluarga Xiao. Nona Sia dan kakak telah bertunangan. Akan menikah 6 bulan lagi. Benarkah? Aku tak kenal mereka. Ngapain kau cerita ini? Aku hanya sedang bosan. Sekadar berbagi cerita. Aku datang ke kota teratai. Sering dengar nama Suryasu. Dulu kau yang mengkhianati Suryo Xiao demi dia. Pria itu adalah pencuri. Dia mencuri barangmu. Juga mencuri milik Suryo. Jadi Sari Sung dulu dibohongi Suryasu. Kini semua berubah karena tahu kebenaran. Sayangnya, semua sudah terlambat. Dia sudah tiada. Apa yang Putri lakukan sekarang tak bisa menghapus perlakuanmu yang menyakitkan padanya. Benarkah? Tak bisa dimaafkan? Orang mati tak bisa bicara. Kantong aroma. Kantong aroma, buatan tangan as. Kau dengar kabar? Santo Obat Nanda datang ke sini. Itu yang dimaksud dengan Santo obat yang sangat hebat? Benar? Katanya tinggal di Istana Putri. Jika bisa diobati, penyakit kronisku ini, mungkin sembuh? Santo obat Nanda. Jika berhasil minta tolong, kaki kakak Xiao bisa sembuh. Nona Sia biasanya, Mengendaraku. kenapa hari ini kau datang mengunjungiku? Putri, kudengar kau membawa Santo obat Nanda ke kota teratai? Nona Sia. Bolehkah aku tahu? Dari mana kau? Mendengarnya? Benar. Putri, maafkan aku. Atas kelancangan. Tapi, Aku mohon izinkan aku bertemu Santo obat Nanda. Aku ingin meminta menyembuhkan penyakit kaki kakak. Jadi, ini alasan
Kamu berani datang ke kota teratai, meski berisiko? Nona Xia. Silakan bangun dulu. Senior Nanda. Tidak berada di rumah belakangan ini. Saat dia kembali, aku akan memberitahunya. Tapi, apakah dia akan setuju? Putri, aku mohon, tolong beritahukan dia, apapun permintaannya. Asalkan kami bisa. Kami semua setuju. Tenang saja, dia pasti setuju. Yang penting dia ada di sini. Tuan Nanda. Hal ini, Putri, kok saya dianggap buruh? Sudah bantu selamatkan kakakmu. Sekarang harus bantu kakak mantanmu lagi. Sudah dewasa. Masih bisa tersedia air liur. Paman, kamu tidak bantu? Itu bukan urusanku. Kenapa saya harus bantu? kalau Senior Nanda tidak mau, besok aku akan menolak permintaan Nona Xia. Bukankah Putri sangat mencintai suaminya ini? Jenderal Xiao ini adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki suaminya. Senior Nanda. Kalau mau membantu, Permintaan apapun ku penuhi sebagai putri. Aduh. Sebenarnya aku tidak kekurangan apa-apa. Hanya saja akhir-akhir ini, mengurus kondisi panjeranku sangat melelahkan. Rasanya, tenaga fisik dan kemampuan mentalku sudah mulai menipis. Paman, aku pernah bertemu Jaya Xiao. Kenapa? Apakah karena tampan lalu langsung terselamatkan? Kenapa ingin pulang? Kalau begitu besok, akan kuantar pulang ke negaranan. Baik, tapi sebelum pulang, ada yang ingin ku sampaikan. Sejak tiba di kota teratai, sering bermimpi. Pria dalam mimpiku, wajahnya sama persis denganku. Namanya Suryo Xiao. Apa? Kenapa tak pernah kau ceritakan? Dia bilang. Setengah tahun lalu aku bangun, setelah kematiannya. Sisa jiwanya yang tersisa, melengkapi Roku, yang kurang sejak lahir. Karena itu di pikiranku, kadang muncul ingatan, yang bukan milikku. Tapi kenapa memilihmu? Natatra, apakah ada keluhan di tubuhmu? Mungkin. Karena wajahku sama dengannya. Suryo Xiao ini juga bilang padaku, dia pernah menolongku. Jika ingin membalas budi, rawatlah satu-satunya orang yang ia sayangi. Kakaknya, Jaya Xiao. Setelah kupikir-pikir, untuk menyelesaikan karma ini, aku harus menyembuhkan Jaya Xiao. Setelah sembuh, baru bisa fokus pulang ke negaranan. Aku heran. Dulu kau seperti kesurupan, nekat ke kota teratai. Ternyata, ada takdir yang menuntun kita. Hutang orang lain harus dibayar lunas. Aku perlu pertimbangkan lagi. Apa yang kau katakan tadi? Benar semuanya? 100% benar. Lalu paduka pikir bagaimana? Seperti kata pepatah, orang mati tak bisa hidup lagi. Orang mati. Tak bisa hidup lagi? Tak ada reinkarnasi tubuh manusia. Suryo Xiao benar-benar tewas. Sebuah kebohongan setengah benar. Tapi bisa atasi dua masalah besar. Bagus. Tenang. Aku akan selamatkan Jaya Xiao, tapi bukan sekarang. Dan ingat, beberapa hari ini diam di tempat, jalan-jalan terus. Baik, Paman. Putri. Suryasu ditemukan. Di sarang pengemis. Luar kota. Saat ditemukan, dia sekarat. Katanya, sebelum meninggal, ingin temui putri. Mengerti?
Yang Mulia Naditra. Suryasu sekarat. Kau. Temui dia bersamaku. Aku? Mungkin. Dia juga ingin melihat. Putri. Akhirnya kau datang. Putri. Akhirnya kau datang menyenguku. Sudah lama aku di kediaman ini. Akhirnya kau mau menemuiku. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Sebelumnya. Dulu. Aku yang membohongimu dulu. Ini salahku. Aku. Tapi perasaanku tulus. Mencintai you. Zarisong. Aku tahu. Kau marah karena ku bohongi, tapi pada Suryo Xiao, luka yang kau beri padanya. Semua perbuatan ini adalah ulahmu sendiri yang kau perbuat. Mengapa kau timpakan padaku? Xiao. Suryo Xiao. Bukannya kau sudah mati? Kenapa bisa kembali? Kau kembali. Lalu apa arti penderitaanku? Suami putri, putri. Maafkan aku. Ini salahku. Aku yang bersalah, takkan kuulangi lagi. Sempetak Kentereleng. Jia Jila. Kau yang gila. Ketahuilah. Semua yang sebelumnya, semua ini, telah kupermainkan dalam genggamanku. Zarisong. Kau tak sadar mencintai. Terjebak kebohongan selama ini. Dan kau. Suryo Xiao, padahal kau suami putri. Nyatanya hanya bahan olok-olokan. Kau takut padaku? Takut ku kotori dia? Dulu. Kau pernah mencintaiku, bukan? Aku tak pernah mencintaimu. Dulu aku bingung membalas. Hasa Surya Su menyelamatkanku. Tapi di saat yang sama, benar-benar jatuh cinta pada Suryo Xiao. Aku membenci diriku. Tapi aku tak tahu. Hanya bisa Mempermalukan Surya Xiao. untuk menutupi semuanya. Kini, aku Menyesal. Naditra. apa kau merasa aku ini sangat menjijikkan? Aku ingin pulang ke negara Nan. Kenapa mendadak sekali? Tidakkah kita tunggu Jenderal Xiao sembuh kakinya dulu sebelum pergi? Paman akan membantumu, benarkan? Jika dia tidak membantu, aku akan laporkan ke ayahanda. Dia pasti akan membantu. Naditra. Keluargamu. Sangat baik padamu. Yang mulia, lihat siapa yang datang. Ayahanda, Nandita. ayahanda. Nandita. Ayahanda sangat merindukan. Ayahanda, kenapa ayah datang? Pengawal rahasia mengirim kabar. Katamu baru sampai di langsung dibunuh orang. Mak, ayahanda langsung bergegas. Menyiapkan barang bawaan. Bepergian siang malam untuk menemuimu. Ayahanda. Membuatmu khawatir. Aku baik-baik saja. Cepat perlihatkan pada ayah. Apa ada luka? Raja Nan. Putri, di luar sini, panggil saja paman. Kau yang menyelamatkan anak kesayanganku ini, maka kau adalah penyelamat Naditra. Terima kasih putri. Para pembunuh itu menargetkanku.
Akulah yang membuat Yang Mulia Naditra terluka. Begini rupanya. Apa yang dikatakannya benar? Ini salah paham. Ini kesalahpahaman. Tapi tetap harus berterima kasih pada putri. Luka Baginda, sudah membaik, tidak apa-apa? Sudah tidak parah. Paman, pasti lelah bepergian siang malam. Bagaimana kalau kita pindah ke aula untuk bicara? Silakan lewat sini. Ayahanda, ayo pergi. Ayahanda, di mana kakak? Adik. Aku sangat merindukan. Berhasil kali ini berkatmu. Biasa saja. Kakek. Kau ngapain? Kau menatapku terus-terusan. Kau tak kenal aku? Aku kemarin baru mengirim pesan. Kok sudah sampai hari ini? Apa negara nan kita punya teknik rahasia baru? Teknik rahasia. Negara dan negeri yang ajaib. Teknik rahasia apa? Aku setengah bulan lalu sudah berangkat. Isi suratku. Sudah kau baca? Sudah, Kokeng. Jaya Xiao harus diselamatkan. Utang budi ini, jangan sampai kurang, jangan sampai ditertawakan. Negara nan tak tahu sopan santun. Kau ini, harus luangkan waktu, urusan ini, diselesaikan dengan baik. Ayahanda, paman. Hari ini aku senang. Aku buatkan kalian makanan manis. Baik. Karena pakai tempatku. Mending. Buatkan aku juga. Boleh juga. Ayo pergi. Kalian berdua pergi bersama. Kakanda, kau benar-benar percaya ucapan Naditra tadi? Hal-hal gaib ini. Aku harus percaya. Kokeng, sini. Duduk dan bicara pelan-pelan. Nanda, sejak kecil kau sudah pergi belajar, jarang pulang ke istana. Jadi ada hal-hal yang tak kau ketahui. Aku dan Santo perempuan Yulia saling mencintai. Di istana, melahirkan Nadia. Lalu, saat berkelana, melahirkan Naditra. Kau pergi berkelana, bukan lebih dari 20 tahun lalu, Naditra baru 18 tahun. Lihatlah kau, buru-buru apa? Tunggu dulu, biarkan aku jelaskan. Setelah melahirkan Naditra, kami mengalami perang. Dalam kekacauan itu, kami kehilangan Naditra. Kalian berdua, satu murid pendekar pedang, satu pendeta spiritual. Tak bisa jaga bayi? Saat itu kami sedang menyelamatkan orang. Terburu-buru, tak sempat jaga anak. Sejak Naditra hilang, Yulia meramal berkali-kali, tapi tak pernah ditemukan lokasinya. Lalu, Yulia hampir gila. Setelah itu, kami temui Master Lutfi. Dia berkata pada kami, anak ini terlahir untuk membayar hutang, makanya pergi dari kami. Saat 23 tahun, harus hadapi ujian maut. Untuk menyelamatkan umat manusia, setelah mati, akan bereinkarnasi. Rupanya. Inilah jalan hidupku. Saat itu, Yulia mendengar perkataan Master Kuhai. Dia membisu cukup lama. Kemudian, ia berkata pada, itu anak kita. Mengapa harus mengalami begitu banyak penderitaan di dunia ini? Belum sempat merasakan kasih sayang orang tua. Sudah harus mati dengan cara heroik. Sejak itu ia seperti kerasukan. Gila mempelajari ilmu rahasia klan roh. 20 tahun lalu, ia bertapa sendirian hampir setahun. Saat muncul lagi,
Ia menggigit bayi yang tak bisa menangis, atau tersenyum seperti boneka giok. Hingga kini masih kuingat setiap katanya padaku. Ia bilang, Chandra, kita tunggu di sini dengan sabar untuk Naditra. Dia akan segera pulang. Dengan jiwa sebagai persembahan, menciptakan tubuh kedua. Saat tubuh asli mati, jiwa akan berpindah ke tubuh baru ini. Melawan takdir langit. Menukan Nuava Teng Nuava. Tak lama kemudian, kesehatan Yulia merosot drastis. Di akhir hayatnya dipelukan, ia berbisik, aku tak pernah menyesal. Suruh dia menungguku di sana dengan baik. Aku tahu Naditra selalu membohongiku. Masih menyimpan ingatan masa lalu. Tapi apa dayaku, hanya bisa pura-pura tak tahu. Ku ingin dia hidup bahagia tiap hari. Tanpa beban. Masa lalu kelam ini. Karina. Dia adalah Yulia yang kucintai. Yang tebus dengan nyawa untuk anak ini. Kakak. Mari kita pergi. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan tanyakan. General Xiao Senior, sejak aku mulai ingat, dia sudah meninggal. Aku dibesarkan oleh Jaya Xiao, besar di barak militer, lalu bertemu denganmu. Semua ini terjadi. Kukira aku tak pantas. Selain kakakku, di dunia ini, tak ada yang mencintaiku. Akulah yang tak pantas. Akulah wanita paling jahat dan bodoh di dunia. Sudah tak penting lagi. Aku juga tak peduli. Ternyata, masih ada yang mencintaiku. Ibuku, mengorbankan nyawanya untuk hidup baruku. Ayahku, berjuang agar aku hidup bahagia. Menanggung sendiri rahasia berat ini. Paman kecilku dan kakak perempuanku tak pernah meraguiku. Saat isung, ternyata masih banyak orang yang mencintaiku. Dua anak itu bilang bikin kue. Kok lama sekali, belum kembali? Jangan-jangan ada masalah, aku harus periksa. Kakak, sudah sepuh begini. Ayahanda. Ini mawar buatanku. Aku cicip dulu. Enak. Lezat. Memang penghilang panas ampuh. Naditra, tetap buah hati. Sanggup berbakti. Tentu saja. Nanti, entah akan jatuh ke gadis mana. Hai. Mulutmu ini, ngomong sembarangan. Naditra kami takkan menikah. Wanita mana yang pantas untuk Naditra kami? Yang Mulia Raja Ju, kondisi tubuh Yang Mulia baru membaik. Sebaiknya beristirahat total. Mengapa mengajakku ke sini? Naditra, aku ingin bicara denganmu. Silakan. Bagus, tidak ada bau darah segar lagi. Memang sudah diperbaiki. Tempat apa ini? Pejenda, perkataan Yang Mulia. Membuat merinding.
Di sini adalah Sarisung, ruang hukuman pribadinya. Cantik tidak? Tidak cantik. Bohong. Sarisung, aku akan kembali ke negara Nan. Negara Nan? Kalau begitu, tidak akan kembali lagi? Negaraku. Apa yang layak untukku kembali? Sarisung, aku takkan memaafkanmu. Aku tahu. Setelah kembali ke negara Nan, aku akan menjelajahi daratan lagi. Mana mungkin putra mahkota kehilangan pelayan. Melihat kemampuanmu yang lumayan, aku beri kesempatan untuk menebus dosa. Mau tidak? Mau. Kalau begitu. Besok aku ikut denganmu. Kalau begitu, aku akan bantu membereskan barangmu. Aku harus mencoba. Identitas baruku. Bajinda. Masih muda memang baik. Aduh, anak sudah besar tak bisa ditahan. Memelukan. Putri negara Ju. Rela jadi pelayan demi cinta. Sedala. Yang penting dia bahagia.